Balik lagi dengan Ferry Irawan, tentunya masih bareng aku Ferry, dan kali ini kita akan membahas suatu tempat ya. Kita akan balik lagi ke pembahasan suatu tempat, yaitu gunung. Yang saat ini kita akan bahas Gunung Merapi. Ya, hampir semua orang tahu apa itu Merapi ya, gunung yang tergolong paling aktif di Indonesia kan, sering banget meletus itu mengeluarkan lahar-laharnya, dan kita akan masuk pembahasannya. Gunung Merapi adalah sebuah gunung yang terletak di 4 kabupaten 2 provinsi, yaitu Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, dan juga Sleman, dan juga terletak di 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Provinsi Yogyakarta. Gunung ini mempunyai ketinggian 2.930 meter di atas permukaan laut, merupakan gunung yang paling aktif di kawasan Tanah Jawa ya. Sering sekali gunung ini beraktivitas gitu ya, sekedar mengeluarkan laharnya gitu, atau erupsi-erupsi, itu bahkan sering sekali. Gunung Merapi ini terkenal dengan gunung yang cukup banyak ceritanya ya. Dari kita bahkan bahas tentang sisi legenda aja ya untuk Gunung Merapi ini. Banyak cerita-cerita yang mistis menyelimuti gunung yang satu ini. Dari legenda asal usulnya sampai ada keraton pasar, bahkan sampai para pendaki yang terjatuh ke dalam kawah gunung ini. Kita akan membahas semuanya satu persatu, dan kita akan bahas dari legendanya si Gunung Merapi ini. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi itu awalnya bernama Jamur Dwipa yang terletak di laut selatan Pulau Jawa. Jadi dulunya nggak di situ, dulunya dia terletak di laut selatan. Jadi berbeda gitu menurut legendanya begitu. Dan pada suatu hari Pulau Jawa itu mulai goyang itu, nggak imbang antara timur dan barat, lebih condong ke barat gitu. Karena ditakutkan Pulau Jawa ini tenggelam, para dewa pun memilih untuk menyeimbangkan Pulau Jawa ini dengan meletakkan sebuah gunung. Dipilihlahnya si Gunung Jamur Dwipa ini. Yang jadi masalah adalah penjaga di gunung ini adalah sepasang kakak beradik yang bekerja sebagai pengrajin keris. Jadi ketika gunung ini mau dipindahkan oleh para dewa, si kakak beradik yang pengrajin keris ini itu belum menyelesaikan pekerjaannya, dan mereka sangat menentang dan meminta waktu untuk mengerjakan agar pekerjaannya selesai. Mereka mengatakan bahwa apabila gunung ini dipindah dalam keadaan tungku yang masih menyala, kalau dalam pembuatan keris itu kan kita butuh tungku untuk melunakkan besi dan dibentuk menjadi sebuah keris. Dan pada saat itu tungku itu belum sempat dimatikan karena masih digunakan untuk membuat keris ya. Sang pengrajin ini belum menyelesaikan pekerjaannya. Tapi karena waktu yang udah terlalu mepet dan juga keadaan yang sudah tidak memungkinkan menurut para dewa, itu dipindahkanlah gunung itu walaupun tungku masih menyala. Dan pasang kakak beradik ini mengatakan bahwa ketika sebuah gunung dipindahkan dalam tungku yang masih menyala, itu akan menimbulkan bencana terus-menerus di masa depannya. Gak tahu kebetulan atau gimana, yang pasti sampai saat ini Gunung Merapi juga sering sekali meletuskan, sering sekali melakukan aktivitasnya itu mengeluarkan lahar. Menurut legendanya itu ceritanya kayak gitu sih. Di balik dari cerita legenda itu banyak sekali cerita-cerita atau cerita-cerita horornya, cerita-cerita mistisnya itu yang ada di gunung ini. Salah satunya adalah Pasar Bubrah ya, yang paling terkenal di kawasan Merapi ini. Pasar Bubrah letaknya tidak begitu jauh dari puncak, sehingga biasa digunakan untuk camping para pendaki ya, untuk dijadikan sebuah camping ground gitulah. Jadi di situ tuh terletaknya agak landai gitu, nggak terlalu curam, dan pasir-pasir gitu, nggak ada tumbuhan. Hampir dikatakan nggak ada tumbuhan sama sekali ya, karena nggak tahu mungkin akibat dari letusannya atau gimana. Di situ tuh udah nggak ditumbuhi oleh tumbuhan lagi, dan sampai sekarang digunakan sebagai camping ground para pendaki. Nah, ketika para pendaki ini lagi beristirahat ya, kata mereka itu sering sekali terdengar suara riuh seperti di pasar gitulah. Hampir di setiap gunung ada ya pasar setan. Cuman kalau di Merapi ini berbeda, karena pasar setan yang ada di Merapi ini akan bersambung dengan keraton Merapinya, dan ada berbagai macam tokoh-tokoh penunggu, dan itu sangat dipercaya. Dan ini unik nih, karena biasanya kalau ada cerita sebuah tempat di gunung atau pasar itu biasanya hanya sebatas oh ini ada pasar setan gitu doang. Tapi kalau di Merapi itu berbeda, karena itu akan bersambung dengan cerita-cerita yang lainnya. Dan kita akan bahas untuk keratonnya, aku taruh pembahasannya itu di paling bawah karena cukup panjang, dan kita akan bahas hal-hal yang ada di Gunung Merapi ini yang lebih mistis-mistis lagi ya. Pada saat malam hari, beberapa pendaki mendengar sebuah cuitan-cuitan riuh seperti khas di pasar gitu lah. Banyak sih para pendaki yang mengatakan gitu menurut pengakuan mereka ya. Pernah terjadi suatu peristiwa di mana ada seseorang pendaki yang bisa melihat adanya pasar itu. Si kerumunan-kerumunan orang itu seperti layaknya pasar tradisional seperti biasa ya. Tapi si pendaki ini masuk ke dalam pasar tersebut dan dia membeli sebuah pisang. Keesokan harinya dia ditemukan tidak sadarkan diri. Katanya sih seperti itu. Dan menurut penuturan dari beberapa ahli, menurut penuturan dari yang kami kumpulkan, sumber-sumber yang kami kumpulkan itu, ketika kita mendengar sebuah pasar yang cukup riuh di kawasan itu, kita sebaiknya melempar koin dan mengambil sebuah batu mungkin kecil, selayaknya kita membeli di pasar-pasar lainnya gitu, selayaknya orang yang berjual beli gitulah. Jadi untuk keamanannya kita diwajibkan untuk menjaga tata krama, sikap, dan sopan santun supaya tidak menyinggung. Sebenarnya itu mereka tidak tidak mengganggu gitu, tapi karena
kebanyakan sifat manusia yang agak kurang ajar. Kadang-kadang sih, nggak semuanya sih, nggak, maksudnya kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal-hal yang kurang pantas di atas gunung sehingga mereka tersinggung karena tempatnya dijadikan tempat yang nggak baik. Jadi pesannya adalah kita harus menjaga sikap agar lebih berhati-hati di situ. Ada satu cerita yang unik juga nih. Ketika belum tahun 2010, puncak tertinggi dari Merapi adalah puncak Garuda. Tapi ketika Merapi erupsi pada tahun 2010, puncak Garuda itu tergerus dan hilang dan digantikan atau sekarang dianggap itu puncak tertingginya adalah sebuah batu yang dinamakan Batu Eri. Kejadian munculnya Batu Eri ini cukup unik sih, dimana waktu itu ada seorang pendaki namanya Eri Susanto, umur 21 tahun kalau aku nggak salah tuh. Dia sedang mendaki dan sampai ke puncak Merapi. Ketika itu dia mau berfoto-foto dengan temannya dan dia terpleset dan masuk ke dalam kawah Gunung Merapi sampai tidak ditemukan kalau aku nggak salah itu, jasadnya itu nggak ditemukan lagi, masuk ke dalam kawah. Dan sampai sekarang batu itu batu terakhir Eri berdiri, itu terkenal dengan nama Batu Eri di puncak Merapi. Wow, cukup serem ya. Tapi sebenarnya juga di kaki Gunung Merapi, nggak di puncak itu, ada banyak juga sih tempat-tempat yang terkenal angker gitu, horor. Salah satunya adalah Bangker Kali Adem. Bangker Kali Adem ini sebuah bangker yang terbuat dari beton kokoh solid ya, dan dilindungi dengan sebuah tembok. Tapi dari cerita yang aku dengar itu, pada tahun 2006 itu terjadi sebuah gempa yang disusul dengan erupsi Gunung Merapi ini. Ketika gempa itu datang, itu meruntuhkan tembok-tembok yang menjadi penghalang dari bangker ini supaya lahar tidak bisa. Tembok itu pun runtuh yang dikenal dengan peristiwa Geger Boyo Ambrol. Itu meruntuhkan tembok-tembok ini. Sehingga pada saat si Merapi itu mengeluarkan lahar panasnya, itu langsung terus menyisir tanpa ada haluan yang mengarahkan lahar ini ntar mau kemana itu enggak. Sehingga membanjiri si bangker ini. Dan di dalam bangker itu terdapat 2 orang yang sedang berlindung di dalam bangker ini. Karena panasnya yang sangat, kedua orang ini pun meninggal dunia di dalam bangker ini. Dan ternyata lahar yang berada di kawasan bangker ini selama 3 hari panasnya belum juga reda. Setelah lahar ini menyapu seluruh kawasan tersebut dan berselang waktu 3 hari itu panasnya masih mencapai 80 sampai 120 derajat Celcius. Bisa dibayangkan ketika kejadian itu panasnya berapa, dan kedua orang itu di dalam bangker bisa dikatakan terpanggang gitu ya, mati karena panasnya, bukan karena laharnya tapi karena panas yang dihasilkan oleh lahar itu. Wow, cukup merinding juga sih kalau dengar ceritanya itu. Bagaimana rasanya gitu mati dalam panas, dalam kayak kura-kura dalam tempurung gitu loh. Ada sebuah tour yang namanya Lava Tour kalau nggak salah. Nah itu kita akan diajak ke Bangker Kali Adem, dan pengakuan dari beberapa wisatawan yang pernah ke sana, ketika kita masuk itu semuanya gelap, hanya cahaya itu datang dari pintu bangker yang bisa dikatakan nggak terlalu lebar ya, biasa-biasa gitulah, sayapnya pintu cuma agak lebar sedikit gitu. Dan ketika kita mau keluar dari bangker itu sering terdengar suara-suara tangisan dari dalam bangker ini, seakan mereka minta ditemenin gitu. Dan dipercaya bahwa tangisan ini adalah tangisan mereka berdua yang pernah mati dalam bangker ini ketika Merapi meletus, dan mereka itu meminta untuk ditemani dan menunjukkannya, dan tangisan-tangisan itu merinding cuy. Tapi terlepas dari cerita itu, yang paling mengejutkan adalah cerita adanya sebuah keraton gaib ya, namanya Keraton Merapi yang ada di Gunung Merapi. Menyambung dari cerita Pasar Bubrah yang tadi, itu ada sangkutannya dengan Keraton Merapi dan beberapa tokoh penting yang ada di keraton lainnya. Dan Keraton Merapi ini dipercaya adalah masih ada sangkutannya dengan Keraton Mataram Lama. Keraton Mataram Lama itu, ketika Keraton Mataram Lama sedang berperang dengan Kerajaan Pajang, itu Keraton Merapi pun mengambil tindakan dengan cara meletuskan gunungnya sehingga membunuh beberapa prajurit yang melewati keletusan Gunung Merapi ini. Zaman dulu dipercaya seperti itu. Dan di dalam keraton ini juga terdapat tokoh-tokoh penting seperti Eyang Merapi ya, yang merupakan pimpinan dari keraton ini, dan juga Eyang Sapu Jagat. Eyang Sapu Jagat adalah tokoh yang menentukan apakah Merapi ini akan meletus atau tidak. Itu dikatakan Eyang Jagat yang menentukan. Eyang Jagat juga mempunyai 2 panglima, yaitu Kiai Kerinjing Wesi dan Kiai Kecing Gawat. Ada juga Eyang Megantara, adalah salah satu tokoh terkemuka gitulah, tokoh yang terkemuka di kawasan Keraton Merapi. Dia bertugas mengendalikan cuaca, apakah mau hujan atau mau mendung panas, semuanya dikendalikan oleh Eyang Megantara. Ada Nyi Gadung Melati, ada Eyang Antapuga, ada Kiai Petruk, ada Kiai Sapu Angin, ada Kiai Wolawali, dan banyak lagi, semuanya tokoh-tokoh penting yang ada di keraton ini. Salah satunya adalah Nyi Gadung Melati. Nyi Gadung Melati ini adalah tokoh yang bertugas untuk memimpin pasukan-pasukan wanita yang ada di keraton tersebut. Dia juga bertugas menjaga kesuburan tanah dan memelihara hewan-hewan yang ada di hutan-hutan dan sekitar Gunung Merapi. Bahkan dipercaya Nyi Gadung Melati ini letak tepatnya itu di Gunung Wutuh ya. Itu merupakan salah satu gerbang gaib, dipercaya itu kayak. Jadi kalau mau masuk ke dunia gaib itu ada gerbangnya di Gunung Wutuh. Kebanyakan orang mempercaya kayak gitu ya, cerita-ceritanya itu kayak gitu.
dan itu dijaga oleh Nyi Gedung Melati. Seluruh yang ada di Merapi itu adalah sesuatu yang hampir bisa dikatakan ada cerita mistisnya, bahkan segala tempat dan barang-barang yang ada di Merapi itu bisa dikatakan angker gitulah, dari mulai hutan, gua, telaga, bebatuan, tanaman, bahkan hampir semuanya ada cerita-cerita yang unik dan mistisnya itu terasa banget gitu loh. Salah satunya adalah sebuah batu yang menyerupai wajah manusia. Bisa dilihat nih, itu batu yang menyerupai wajah manusia. Ada telinganya, mulutnya, hidungnya, bahkan hampir bisa dikatakan menyerupai manusia dari sebelah. Dan banyak lagi cerita-cerita yang mengenai Gunung Merapi. Dan pesannya adalah ketika kita berada di suatu tempat, kita harus menjaga kesopanan lah. Kita nggak boleh melakukan hal-hal tindakan yang negatif gitu, agar kita selalu terjaga gitu loh, nggak menyinggung makhluk-makhluk yang lain. Percaya nggak percaya, biasanya hal kayak gitu itu, kalau aku sendiri sih mempercayai bahwa makhluk-makhluk yang gak kasat mata itu emang beneran ada, dan kita saling menghargai gitu sama makhluk Tuhan kan. Kita harus saling menghargai ya, tidak menyinggung perasaan. Kalau kita berbuat baik pasti dapat feedback juga baik ya. Tentunya ada manfaat dari setiap cerita dan cerita legenda, dan kali ini aku minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah cerita, dan terima kasih.